Kita kembali ke Jakarta, bikin luka pemain timnas, benarkah rumput Stadion Utama GBK dibongkar dan ditanam ulang? Perbaikan saat ini sedang dilakukan terhadap rumput Stadion Utama GBK. Yang kita inginkan hanyalah rumput bagus, lu terserah mau kapan, gimana, mahal nggak mahal itu bukan urusan kita. Rumput harus bagus, titik, period, no discussion. Jelek kita sikat. Jelek kita sikat. rumput aman buat Kalau pemain. enggak, bentar. Kalau bagus kita dukung. Oh pastilah. Kalau bagus gue puji. Pastilah. Jadi kita juga yang bangga. Iya. Kita juga Kan bangga. gue selalu gitu, kayak bagus gue sikat, kalau bagus gue puji. Iya. Nggak ada salahnya kita lakukan itu. Nah, tapi kan saya tidak ingin membahas tentang teknis pertandingan. Yang saya ingin membahas adalah tentang venue. Nah, venue-nya ini sudah harus ditetapkan. Dan juga sekarang kan yang menjadi masalah adalah dari segi kelayakan. Artinya kelayakan ini bukan lagi dari segi infrastruktur stadion ya, tapi dari segi kualitas rumput. Nah, inilah yang harus benar-benar diperhatikan. Dan yang saya baca beritanya baru tadi pagi, bahwa keputusan akan ada di tangan FIFA. Ya jelas, sekarang ini akan ada di tangan FIFA, karena sekarang ini sudah masuk ke round 3. Ini sudah round yang sekarang mulai disoroti oleh dunia, teman-teman. Walaupun ya memang hanya di level Asia, atau kan ini kan kualifikasi di zona Asia ya. Tapi dunia sudah nanti akan menonton pertandingan-pertandingan dari babak kualifikasi ini. Jadi ya tentu kelayakan rumput itu yang paling penting, supaya para pemain yang nanti main juga terhindar dari resiko cedera. Karena kita tahu ya, bukan soal nanti mereka selebrasi, kemudian mereka nanti cedera, enggak. Bukan soal selebrasi, tapi nanti cara bermain juga akan sangat berpengaruh. Iya dong, sekarang kan timnas kita kan dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Nah, mereka biasa bermain dengan kualitas rumput yang bagus gitu. Jadi ya bagi mereka, ya mereka akan bisa memudahkan mengalirkan bola, memanfaatkan umpan-umpan pendek. Nah, untuk memainkan umpan-umpan datar ini diperlukanlah, yang pertama kan lapangan yang memang rata, dan yang kedua ya kualitas rumput. Jangan sampai rumputnya ini nggak layak, jangan sampai rumputnya ini yang terlalu tebal, ya kan. Ini juga harus diperhatikan karena kan flow of the ball itu harus bagus, harus lancar. Dan konon dikabarkan oleh Pak Sekjen tanggal 15, tanggal 18 kemudian 3 hari setelah sidang pada besok ya tanggal 15 itu akan diumumkan. Semoga ini benar-benar ada ya. Saya juga berharap, banyak teman-teman juga sangat berharap sekali bahwa Martin Paes bisa memperkuat tim nasional Indonesia di saat akan menghadapi putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia, karena kita akan berhadapan pertama melawan Arab Saudi di Jeddah di Stadion King Abdullah Sport City, dan kita tidak boleh kehilangan angka. Yang menjadi kunci bagi kita sekarang bukan saja di depan, tapi di penjaga gawang. Sektor penjaga gawang ini yang harus kita dapatkan pemain yang oke. Ya, karena masih banyak meragukan soal Hernando Ari, ya walaupun dia kiper utama kita tapi dengan beberapa kesalahan-kesalahan, sehingga butuh Martin Paes. Semoga Martin Paes ini benar adanya, dia disidang pada besok, sehingga ada pengumuman dan ada kabar bagus. Itu kan menjadi harapan kita semua. Peluang itu pasti dapat, cuman efektif nggak? Nah, ini yang menjadi tanda tanya untuk gue. Karena untuk gue, titik lemah dari timnas kita itu di striker. Kita susah cetak gol. Walaupun Stripe dibilang pemain punya visi, I agree. Masih muda, I agree. But he's not goal getter. Marcelino nggak bisa diharapkan dia cetak gol terus juga. Sekali-sekali oke lah. Witan pun demikian, yang lain Ratnaro demikian. Nah, ini yang susah, bahwa kita ini susah cetak gol. Kita harus create banyak peluang untuk bisa cetak 1 gol. Nah, kalau seandainya efektivitas atau dengan keberuntungan whatever lah, kita bisa memanfaatkan 1-2 gol dengan sedikit peluang yang kita miliki, di belakang main bagus dengan Jay, dengan Justin, dengan Rizky Ridho atau Jordi, whoever lah yang main, itu bisa bagus ya. Mungkin ada miracle, kalau kalah pun sangat tipis, mungkin kita bisa di menit terakhir curi 1 poin, itu yang semua kita harapkan ya. Tapi kita harus realistis bahwa it's just not fair untuk memberi beban seandainya kita kalah, kita kritik tim kita. It's not fair, kita memang kalah kualitas. Secara realitas kita tadi udah kalah di semua hal. Jadi kalaupun kalah jangan kalah terlalu banyak. Jangan kalah terlalu banyak. Kalau kita bisa tahan seri, luar biasa. Luar biasa. Kalau kita bisa menang, mujizat. Ya benar, true. Mujizat. Betul. Ini untuk pertandingan lawan Arab. Betul. Karena ini game pertama, lawan juga tidak mudah. Dalam catatan
rekor yang ada kita belum pernah menang. Ya. Bukan soal Yom Ki-hunnya ya, maksud saya yang pertama, tapi analisis di belakang itunya. Ketika saat ini Sinteyong atau timnas merekrut pelatih spesialis penyerang atau striker, berarti kan memang ada problem di lini depan. Kan poinnya itu dong. Betul. Kalau nggak ada problem nggak mungkin. Kurang tajam. Yes, kurang tajam, kurang produktif. Misalnya dari cara main kan lebih fokus defend kuat, lalu kemudian ambil bola, lalu kemudian launch attack serangan balik cepat, kan gitu aja. Tapi dari sisi kreativitas, dari sisi ketajaman, dari sisi individual para penyerang, menurut saya sih ada kurangnya. Dan pernyataan atau fakta bahwa merekrut pelatih spesialis ini menunjukkan bahwa itu adalah pengakuan gitu. Pengakuan apa? Pengakuan secara tidak langsung bahwa yes ada masalah, yes tidak maksimal, yes monoton penyerangan, yes tidak kreatif gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. PSSI memastikan persiapan rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk pertandingan Timnas Indonesia vs Australia. Fans sepak bola Indonesia boleh berekspektasi rumput lapangan Stadion Utama GBK akan berada dalam kondisi jauh lebih baik. Stadion peninggalan Presiden Soekarno itu telah ditunjuk menjadi tuan rumah laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026. Partai pertama pada putaran ketiga yaitu laga Timnas Indonesia menghadapi Australia pada tanggal 10 September mendatang. Melihat pengalaman sebelumnya, rumput GBK selalu dalam kondisi buruk saat dipakai para penggawa Garuda. Teranyar, 2 pertandingan putaran kedua pada Juni menunjukkan wajah GBK yang coreng-moreng. Terdapat banyak belang saat kamera televisi menyorot rumput dari jarak jauh, yang seharusnya sepenuhnya hijau. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam juga secara terbuka mengkritik permukaan lapangan usai laga kontra Irak. Beberapa waktu berselang, pengelolaan GBK sempat viral saat sedang dilakukan penanaman ulang rumput. Pangkal masalahnya adalah pengelola GBK tampak menggunakan peralatan perkebunan biasa, saat stadion kelas dunia lain dirawat dengan cara modern. Kini 1 bulan menjelang Timnas Indonesia bertanding, PSSI melakukan inspeksi ke GBK. Dari gambar yang diunggah PSSI, tampak lapangan sudah lebih hijau dengan minim noda hitam dari jarak jauh. Saya tadi kembali cek kondisi rumput SUGBK, ada perkembangan signifikan, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi. Saya berharap soal kondisi rumput untuk lebih bijak karena saya melihat di media sosial banyak berita yang tidak sesuai dengan fakta. PSSI berterima kasih pada PPK GBK yang berusaha maksimal untuk memasang rumput terbaik jelang pertandingan melawan Australia. Masalah lain yang perlu dihadapi PPK GBK dan PSSI adalah penggunaan stadion untuk event non-sepak bola. Dalam stadion dengan pengelola profesional, rumput lapangan tak akan terganggu setelah dipakai event bukan olahraga. Sebelum dipakai untuk laga Indonesia vs Australia, Stadion Utama GBK akan menggelar hajatan Paus Fransiskus. Patut ditunggu apakah rumput yang terhampar hijau itu bisa bertahan setelah agenda tersebut. Berita selanjutnya, diperbolehkan FIFA bela Timnas Indonesia, Maarten Paes bisa tampil pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kiper Maarten Paes bermain untuk Merah Putih. Ini berarti kiper yang kini memperkuat Dallas FC ini bisa membela Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dimulai September mendatang. Seperti dikabarkan lahatpost.co yang merupakan anggota jaringan Disway dan B-Universe, Indonesia bernapas lega, kiper andalan Maarten Paes bisa bergabung dengan tim Indonesia. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Maarten Paes dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Maarten Paes di sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung Indonesia. Sidang Maarten Paes berlangsung di pengadilan arbitrase CAS FIFA Paris. Dari keterangan sidang Maarten Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Maarten Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Maarten Paes dijadwalkan FIFA paling lambat pada tanggal 18 Agustus tahun 2024.
Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Paes sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April tahun 2024. Namun, aksinya membela timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Setelah sidang Court of Arbitration for Sport CAS yang digelar tanggal 15 Agustus tahun 2024, dia diperbolehkan membela timnas Indonesia. Di antara negara peserta grup C hanya Indonesia dan Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga akan dimulai pada tanggal 5 September tahun 2024 dengan bertandang ke Arab Saudi. Indonesia akan memulai aksinya sebagai tuan rumah saat menjamu Australia pada tanggal 10 September tahun 2024 mendatang. Pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar tanggal 10 Juni tahun 2025 mendatang. Saat itu Indonesia akan bertandang ke Jepang. Juara dan runner-up grup langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penghuni posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk memperebutkan tiket yang tersisa. PSSI berambisi mewujudkan duet Justin Hubner dan Elkan Bagot. PSSI telah mengirim surat kepada klub Justin dan juga Elkan agar mau melepas pemainnya ke skuad Garuda Muda. Katakan ada tapi pengumuman 18 dia tidak bisa. Harus bertarung lagi ke CAS. Ya, masih panjang lagi tentunya. Kalau bicara CAS panjang, bisa ada 2 bulan, 3 bulan ke depan lagi. Ya tapi oke lah, kita tetap menaruh harapan. Semoga ada kabar-kabar yang baik tentang Martin Paes ini sehingga kita bisa kuat. Ya, pertahanan kita terutama kuat di bawah Mister ini karena punya tinggi di atas 190, punya pengalaman yang oke. Dan STY tentunya sangat berharap juga dengan keberadaan Martin Paes. Tapi kalau tidak ada Martin Paes, ini akan sulit. Ya, akan sulit karena sektor penjaga gawang ini krusial juga. Itu yang membuat saya ini agak was-was juga, ketar-ketir ketika kita tanpa Martin Paes. Apalagi kalau kita tidak ada pergerakan di lini depan kita. Ya, tapi semoga lini depan juga akan ada kejutan dengan adanya pemain grade A yang bisa kita dapatkan untuk bisa bermain di putaran ketiga. Oke, kita berbicara atau kita tunggu nantinya dengan Martin Paes. Kabar terbaik dia. Jadi untuk gue sih, ya gue cuman sekali lagi kita ini cuma netizen. Dari luar. Gue cuman berharap bahwa Elkan Bagot dipanggil, itu aja. Mau dia jadi starter atau enggak itu hak STY. Ya. Tapi dia tetap dipanggil biar squad kita kuat. Kalau ada yang cedera atau nggak perform atau red card atau whatever lah alasannya. Kalau Martin Paes coach udah siap dimainkan belum? Sudah dipanggil belum? Namanya Martin Paes. My bad. Gue pernah denger lagi pas di Amerika tuh Martin Paes, gue lupa. Ya, sudah siap dipanggil atau masih harus nunggu? Gue ketawa nih, ada apa nih? Dia tahu sesuatu nih. Gue ketawa karena gue nggak baca berita terbaru. Jadi gue nggak tahu. DM-an atau apa? Masih on proses. Nggak sedekat itu. Masih proses kan? Ada deadline, tapi dalam waktu dekat lah deadline-nya bakal kita ketahui status dia bakal kayak gimana untuk si Martin Paes ini segala macam. Tapi kalau ngomongin soal kebutuhan, ya gue sih jujur cenderung setuju untuk dipanggilnya Martin Paes ini karena untuk nggak usah loh. Hernando aja setuju. Oh udah ngomong ke coach. Hernando aja setuju. Hernando nggak masalah sama sekali. Justru dia mau belajar dari Martin. Jadi siapa kita untuk nggak setuju? Apa yang ditunggu sih ini proses ini? Apa dokumentasikah atau? Enggak, di KAS kan semua ngantri. Kan kasusnya banyak. KAS itu dunia loh, bukan regional. Iya. Di KAS itu kan diganti. Kalau KAS udah oke, ya FIFA udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya walaupun bagi mereka sebetulnya nggak ada masalah, mau main dimanapun itu nggak ada masalah. Dan seandainya bermain di Surabaya juga menurut saya ya bagus juga. Ya kan, cuman saya lebih prefer di GBK. Surabaya oke, lapangannya bagus, ya kan. Saya kan siaran juga itu pertandingan Persebaya lawan PSS Sleman bagus sekali, infrastruktur top, ya kan. Sebelumnya juga dipakai untuk Piala Dunia U17. Tapi dari segi kapasitas kita perlukan kapasitas yang sangat besar. Karena yang kita inginkan agar sebanyak mungkin supporter itu bisa masuk, dan kita tahu sekarang sudah ada banyak sekali supporter baru dari timnas Indonesia yang mendukung habis-habisan.
Walaupun yang banyak yang mengatakan mereka adalah supporter FOMO ya, di luar negeri juga sama, banyak sekali supporter FOMO. Yang penting mereka bisa cheer, mereka bisa memberikan semangat kepada para pemain yang bertanding di atas lapangan. Karena jika semakin banyak para supporter kita, itu juga lah yang sedikit banyak akan mengganggu para pemain dari Australia. Saya masih ingat itu pada saat Piala Asia 2007 ya. Itu ada pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi dan juga Indonesia lawan Korea Selatan ya di fase grup ya. Ada salah satu teman yang saya kenal, dia bekerja untuk salah satu perusahaan olahraga ya, yang pada saat itu menjadi bagian dari sponsor timnas. Dia berdiri itu di pinggir lapangan walaupun di dekat tribun, ya kan sebagai sponsor kan dia mendapatkan privilege tersebut ya. Nah itu dia mengatakan, dia bicara sama teman dia saja, teman dia itu gak dengar. Karena begitu berisik. Para penonton yang hadir di tribun, begitu berisik. Nah artinya itu juga akan menyulitkan para pemain dari tim lawan. Nah kalau para pemain kita mungkin ya sudah terbiasa dengan atmosfer seperti itu kan. Dan nanti kabarnya akan ada delegasi dari FIFA yang datang untuk mengecek kelayakan dari rumput GBK. Dan memang PSSI juga dengan pengelola GBK sekarang sedang bekerja keras ya agar bisa menyiapkan kelayakan dari rumput dan juga tentunya agar stadion bisa dipakai untuk pertandingan lawan Australia pada tanggal 10 September nanti. Dan itu adalah pertandingan pembuka di kandang kita ya di round 3. Jadi tentu kita harus support habis-habisan teman-teman. Tapi seperti yang selalu saya sarankan dan juga saya himbau, saya request beneran kepada teman-teman, tolong jangan membuat narasi-narasi yang negatif tentang Timnas Indonesia di sosmed untuk saat ini. Karena para pemain kita harus fokus agar mereka bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas kita. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Kehadiran Maarten Paes di Timnas Indonesia menjadi topik hangat di kalangan pengamat sepak bola, terutama menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, peluang kiper yang bermain untuk Dallas FC ini untuk membela skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia semakin menipis. Hingga kini, jadwal sidang CAS Court of Arbitration for Sport yang menjadi penentu kelayakan Paes untuk bermain bagi Indonesia belum jelas, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung timnas. Pengamat sepak bola, Bung Ropan, mengungkapkan keraguannya terhadap kehadiran Paes dalam laga penting tersebut. Sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah bisa ikut atau tidak Maarten Paes. Belum ada kabar, info terbaru yang A1. Saya sendiri ragu dia bisa lawan Arab dan Australia, ujar Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Keraguan ini semakin diperkuat oleh kompleksitas regulasi FIFA terkait perpindahan federasi pemain. Meski Paes telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, ia masih harus melalui proses hukum di CAS untuk dapat membela Timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh partisipasinya di Timnas Belanda U21 setelah melewati batas usia yang diizinkan oleh FIFA, yang menjadi penghalang dalam karir internasionalnya bersama Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebelumnya mengumumkan bahwa sidang terkait kasus Paes dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024, dengan hasil yang diharapkan keluar pada tanggal 18 Agustus. Tanggal 15 Agustus sidang, Maarten Paes. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, ungkap Yunus Nusi. Namun, berdasarkan penelusuran di laman resmi CAS, tidak ada sidang yang dijadwalkan pada tanggal tersebut, yang semakin memperkeruh situasi. Jika Maarten Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia, peluang Indonesia untuk meraih poin melawan Arab Saudi dan Australia akan semakin sulit. Bung Ropan menegaskan bahwa absennya Paes bisa berdampak serius pada hasil pertandingan. Kalau melawan Arab Saudi kalah, itu berbahaya buat kita. Apalagi bertemu lawan lebih kuat, Australia. Paling tidak kalau dapatkan 1 poin enak, tambahnya. Lantas mengapa kehadiran Maarten Paes di Timnas Indonesia begitu penting? Kiper berusia 26 tahun ini telah menunjukkan performa impresif selama berkarir di luar negeri. Paes saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer MLS Amerika Serikat, di mana ia telah menjadi pilar penting tim dengan penampilan konsisten sepanjang musim. Menurut catatan Transfermarkt, Paes telah mencatat lebih dari 100 penampilan profesional di berbagai kompetisi, dengan beberapa kali meraih clean sheet yang membantu timnya meraih kemenangan krusial.
Prestasi Paes tidak hanya di klub, tetapi juga di level internasional. Meskipun hanya tampil untuk timnas Belanda U21, pengalamannya di kancah Eropa memberikan bekal berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Kehadirannya di bawah Mister Gawang akan memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, absennya Maarten Paes juga membuka peluang bagi kiper lain di timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Paes, kehadirannya jelas menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Bung Ropan menambahkan bahwa jika Paes tidak bisa tampil, pelatih Sintayong harus mencari strategi alternatif untuk menjaga keseimbangan tim, terutama saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Bagi PSSI, kasus ini menjadi ujian besar dalam upaya mereka memperkuat timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi berkualitas. Sukses atau gagalnya Paes dalam memperkuat timnas Indonesia tidak hanya berdampak pada hasil kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi juga pada upaya jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional di panggung internasional. Dengan semua ketidakpastian yang ada, para penggemar timnas Indonesia hanya bisa berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan Paes bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Hasil sidang CAS yang ditunggu-tunggu akan menjadi penentu nasib Paes di timnas Indonesia, dan menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, Sintayong panggil Elkan Bagot setelah Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen di laga timnas Indonesia vs Arab Saudi. Sintayong berpeluang besar kembali memanggil Elkan Bagot setelah Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen di laga timnas Indonesia vs timnas Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Ketiadaan Jordi Amat dan Justin Hubner saat melawat ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, membuat Sintayong minim pilihan di lini belakang. Jika mengacu kepada pemain bek tengah murni yang dibawa pada Juni tahun 2024, hanya tersisa JIZ, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Jumlah 3 bek tengah tentu minim, mengingat Sintayong mengandalkan formasi pola 3 bek. Benar, ada beberapa pemain di posisi wingback yang dapat diandalkan sebagai bek tengah. Sebut saja Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon dan Sain Patinama. Namun, nama-nama di atas takkan sekuat bek tengah murni seperti JIZ ataupun Justin Hubner, karena itu, ada peluang Elkan Bagot kembali dipanggil Sintayong. Setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad Garuda. Bek bertinggi badan 196 cm ini tidak dipanggil saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada Maret tahun 2024 karena mengalami cedera. Sementara pada Juni tahun 2024, bek 21 tahun ini tidak dipanggil karena alasan teknis. Elkan Bagot sendiri sudah mencatatkan penampilan bersama sang klub anyar, Blackpool FC, di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dini hari tadi, Elkan Bagot mentas sebagai starter saat Blackpool FC tandang ke markas Burton Albion di babak pertama Piala Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Bermain selama 65 menit, Elkan Bagot membantu sang tim menang 4-0. Menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia.